Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja Kristen Indonesia, Klaten. Warta lisan Minggu tanggal 23 April 2023 sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Minggu tanggal 23 April 2023 pada pukul 6 dan 9 waktu Indonesia Barat dipimpin oleh Pendeta Esther Tanti Wahyuni. Sedangkan pukul 17 waktu Indonesia Barat dipimpin oleh Pendeta Lukas Suprastowo. Yang kedua, pertukaran pemimpin kebaktian. Dalam ibadah Sabtu Minggu tanggal 29 dan 30 April 2023 akan dilaksanakan pertukaran pemimpin kebaktian GKI Klasik Jogja, di mana Pendeta Pelangi Kurnia Putri akan melayani di GKI Kejayan dan Pendeta Lukas Prastowo akan melayani di GKI Ngupasan. Di GKI Klaten pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 akan dilayani oleh Ibu Diah S. Pramanasari dari GKI Wongso Dirjan. Dan pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 akan dilayani oleh Pendeta Ratna Indah Widasuti dari GKI Kejayan. Yang ketiga, pelayanan sakramen baptis kudus anak. Majelis Jemaat GKI Klaten akan menyelenggarakan dan melayankan sakramen baptis anak dalam ibadah Minggu tanggal 4 Juni 2023 pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di GKI Klaten. Bapak dan Ibu yang akan membaptiskan anak atau anak-anaknya dipersilakan mengisi formulir yang telah disediakan di meja presensi jemaat. Formulir yang telah diisi bisa diserahkan kepada majelis yang bertugas di konsistori pada hari Minggu atau kantor gereja pada hari dan jam kerja. Yang keempat, pelayanan kesehatan. Komisi Kesehatan GKI Klaten akan mengadakan pelayanan kesehatan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 mulai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat di Wisma Narwastu. Yang kelima, selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Kami undang jemaat untuk berdiri. Jemaat Tuhan, kebangkitan Kristus mengenapi karya kasih Allah bagi umat manusia. Sekarang sekiranya pujian dan hormat terus bergema untuk merayakan kemenangannya. Haleluya. Berbangkit
Kebaktian Minggu Paskah ketiga ini berlangsung dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Ya, saudaraku yang Tuhan kasihi, jika saya bertanya, kisah apa saja yang sudah Bapak Ibu ceritakan kepada orang lain? Atau cerita apa saja yang sudah Bapak Ibu dan kita semua dengar dari orang lain? Tentu jawabnya pasti sudah berulang kali dan bahkan sudah banyak kali kita mendengar cerita dari orang lain, demikian juga kita menceritakan sesuatu kepada orang lain. Bahkan bisa jadi kita bisa bercerita satu peristiwa itu berulang-ulang. Dan sebaliknya kita juga mendengar cerita yang sama itu beberapa kali. Pertanyaan berikutnya, seberapa banyak sih cerita yang Bapak Ibu dan cerita yang kita dengar itu membekas di hati kita? Yang membawa kekuatan, yang memberikan pengharapan, ya, membawa perubahan. Mungkin juga kita menjawabnya sudah seringkali, ya, mungkin seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang Tuhan kasih, hari ini kita mau bergumul dengan cerita yang penuh pengharapan, cerita yang mengubahkan dan cerita yang sungguh indah dengan kabar yang mulia. Kita pujikan dengan sukacita, sungguh indah kabar mulia.
Marilah Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan. Kita sadar di dalam perjalanan hidup kita tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Melalui pikiran, tutur kata, serta perbuatan kita sehari-hari. Begitu kita lakukan di tengah-tengah keluarga maupun di mana Tuhan tempatkan kita. Untuk itu marilah kita merendahkan hati di hadapan-Nya. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Segala dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan. Kami membawa cacat cela kami melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami sehari-hari. Betapa seringkali apa yang kami katakan, apa yang kami ceritakan kepada orang lain tidak menjadi berkat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya. Tuhan, ampuni kami. Betapa seringkali kami memberikan penghakiman kepada orang lain, menuduh hal-hal yang tidak sepantasnya kami ucapkan. Bahkan betapa seringkali kami marah, kami menggerutu, kami memberontak kepada Tuhan. Kami begitu mendikte Tuhan sedemikian rupa untuk menuruti keinginan kami. Tuhan, ampuni kami. Ampuni melalui tutur kata kami, sikap hidup kami yang jauh berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon pengampunan-Mu, dan kami mohon biarlah pakai lidah bibir kami, pakai anggota tubuh kami untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai hidup kami, waktu kami yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Untuk
Saudaraku yang Tuhan kasihi, Tuhan mempunyai cara yang tidak terkatakan untuk membersihkan hati kita, dan itu menjadi berita anugerah bagi kita, seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita saling memberikan salam damai pada saudara-saudara kita. Marilah Bapak Ibu kita siapkan hati untuk sabda Tuhan. Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami. Untuk kami senantiasa menuturkan kasih Tuhan. Untuk senantiasa menceritakan kabar baik, kabar sukacita kepada banyak orang.
Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan kami. Untuk kami tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya. Namun betapa kami penuh dengan kekurangan. Namun kami percaya bahwa Tuhan melengkapi kami, agar kami terus diberi keberanian untuk mengabarkan sukacita. Dan bahkan Tuhan menolong kami untuk kami setia sampai akhir hidup kami, untuk mewartakan kabar keselamatan, untuk mewartakan kasih Kristus kepada banyak orang. Tuhan, sebentar kami hendak belajar akan sabda-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Pada saat kami membaca firman Tuhan, pada saat kami mendengarkan, oh Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami untuk hari-hari esok. Tuhan, berkatilah. Kami siap untuk mendengar sabda-Mu dan melakukan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohonkan. Amin. Bacaan Injil pada pagi hari ini Bapak Ibu diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Demikian saya bacakan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung dan mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami,
sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan serta memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. 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 Bagi Bapak Ibu yang merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama dengan keluarga besar, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, selamat berjumpa dengan saudara-saudara handai taulan, ya, keluarga besar, ya, dan di situ ada sukacita di dalamnya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, suasana mudik yang kita rasakan beberapa hari ini, ya, apalagi bagi Bapak Ibu yang dari luar kota kemudian datang ke Klaten ini, ya, pasti mengalami bagaimana padat merayap, ya, kendaraan-kendaraan yang ada di situ, atau mungkin juga masih ada saudara-saudara kita yang naik motor dari Jakarta, ya, ke Klaten dengan membawa barang-barang yang begitu banyak, belum lagi nanti anak-anak ada yang duduk di depan, di belakang, ya, bersama anak, bersama dengan istri, ya. Nah, begitu rupa, begitu semangatnya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri, begitu semangatnya untuk mudik, ya. Saya percaya ada sukacita yang ada di dalamnya. Mungkin sudah persiapan sudah cukup lama. Apakah dengan menabung, apakah dengan membeli sesuatu, ya, untuk anggota keluarga, untuk teman, sahabat yang ada di Klaten, ya. Kalau saya memperhatikan, saya lewat di toko Samilaris itu, ya, wah, 1 minggu sebelumnya itu sudah padat di situ. Dan saya perhatikan semua orang keluar dari Samilaris itu, ya, membawa, wah, barang-barang, apakah itu sembako, snack, macam-macam, ya. Dan mereka itu semua kelihatan wajahnya itu sukacita, ya, karena mereka mau merayakan itu dengan keluarga. Nah, Bapak Ibu, hari ini bacaan kita hari ini kita perhatikan juga ada 2 murid yang lagi mudik. Ya. Cerita ini tidak diceritakan di Injil yang lain, hanya di Injil Lukas saja. 2 murid ini yang bernama Kleopas dan temannya, yang di situ no-name atau tidak disebutkan namanya. Nah, saya kira hal itu tidak penting, tetapi apa yang ingin disampaikan melalui cerita atau berita ini. 2 murid ini tidak termasuk 12 murid.
tapi mungkin ada di 70 murid Yesus. Nah, dua orang ini dalam perjalanan mudik dari Yerusalem ke Emmaus itu sebetulnya jaraknya tidak jauh. Hanya 7 mil dikatakan di dalam ayat yang ke-13 tadi. Ya kira-kira 11 atau 12 kilometer begitu. Kira-kira sini mana ya? Klaten Jogja, Klaten Prambanan ya. Perjalanan yang sebetulnya tidak jauh, hanya Klaten Prambanan. Ya. Tapi dari Klaten ke Prambanan atau dari Prambanan ke Klaten, kalau dijalani dengan sukacita, naik apapun ya, bahkan jalan kaki, kalau dengan sukacita ya seneng ya enggak, rasanya itu ya enggak jauh, terasa begitu dekat ya kan. Kita melakukan pekerjaan, kita melakukan sesuatu kalau dengan hati sukacita itu rasanya cepat selesai, cepat rampung begitu ya. Tapi kalau enggak seneng hati, apalagi pekerjaannya itu jelai, boseni atau gimana ya, lah kok rampung-rampung, kira-kira seperti itu. Nah, dua murid ini, Kleopas dan temannya ini, pada saat perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, tidak dalam suasana happy, tidak dalam suasana senang seperti suasana mudik sekarang ini. Wah, ndang ketemu dengan tetangga, dengan saudara. Wah, cepat-cepat ketemu, nanti ada reuni. Enggak. Tetapi perjalanan dua murid ini, walaupun jaraknya dekat, tetapi dengan jalan kaki, dan mereka itu membawa rasa kecewa, ya, rasa marah, rasa kehilangan harapan, rasa putus asa, loyo. Jadi bisa kita bayangkan ya, jalan kaki 12 kilometer, tetapi dengan perasaan yang tidak menyenangkan tadi. Rasanya pasti begitu lama, kok rak tekan-tekan, kira-kira seperti itu ya. Dua orang ini saling bercakap-cakap. Yang dipercakapkan, yang diberbincangkan adalah ini rasa kecewa, rasa putus asa berkaitan dengan bagaimana mereka menyaksikan penderitaan Kristus mati di kayu salib, bahkan dikuburkan. Itu pun juga pada saat wanita-wanita mau memberikan rempah-rempah ya ke kubur, kubur kosong. Wah, jadi murid-murid ini merasa, aku kehilangan sosok yang aku kagumi, yang aku menjadi panutan. Ini juga apa yang mereka harapkan itu tidak terwujud. Mereka mengharapkan bagaimana Yesus datang itu bisa melepaskan umat Israel dari penjajahan Romawi. Kok enggak? Malah Yesus datang malah mengalami penderitaan begitu rupa, bahkan matinya pun disamakan dengan para penjahat, tidak mendapatkan status yang dimuliakan. Perasaan yang rasanya sudah patah semangat. Bapak Ibu bisa membayangkan ya, bagaimana pada saat Bapak Ibu merasakan, aduh sing tak arep-arep ke, kok yo tidak sesuai dengan harapanku, tidak sesuai dengan ekspektasiku. Wah, pekerjaanku ternyata kok ngene, begini.
Kesehatanku kok seperti ini. Belum lagi ditambah dengan masalah-masalah yang lain. Yang muncul apa? Rasa apa? Apa? Mungkin merasa lelah, ya? Merasa kecewa, atau mungkin nanti menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Mungkin ya. Saya percaya setiap kita pernah merasakan satu saat di mana ada pergumulan yang begitu berat dan ada rasa kecewa, ya. Rasanya itu melokro begitu ya, tidak berdaya, tidak semangat. Nah, kira-kira ini kondisi Kleopas dan temannya tadi. Dalam perjalanan Yesus datang. Luar biasa. Dia tanya, apa sih yang kamu percakapkan? Ya. Pertanyaan itu kalau saya membaca, itu sangat dalam. Jadi Yesus tahu persis. Yesus mau ada di posisi di mana dua orang ini lagi bingung mempercakapkan apa yang telah terjadi, kekecewaan demi kekecewaan. Apa sih sing mbok omongke, apa yang kamu percakapkan? Walaupun Yesus ada bersama-sama dengan murid-murid ini. Dikatakan di dalam ayat tadi, mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Karena ada sesuatu yang menghalang-halanginya. Tidak tahu persis. Apakah yang menghalang-halangi itu adalah karena hari sudah semakin sore, semakin gelap, kemudian tidak tampak begitu jelas. Atau mungkin karena begitu susahnya, begitu sedihnya murid-murid ini sehingga terfokus kepada kesusahan, kesedihan, putus asanya. Sehingga Yesus ada bersama dengan mereka pun mereka tidak merasakan, tidak tahu kalau itu Yesus. Pada saat Yesus bertanya, apa sih yang kamu percakapkan? Jawab dari Kleopas kelihatannya begitu emosional, ya, begitu sengol, begitu marah. Ya. Apa kamu tuh orang asing, satu-satunya di Yerusalem? Bukankah lagi viral? Yesus itu mati dan dikuburkan, kuburnya kosong. Ada wanita-wanita yang datang di situ sudah tidak lagi menemui, tidak lagi menjumpai Yesus yang ada di kubur. Ya, mereka mengungkapkan dengan emosional sekali. Apa kamu tuh ndak mudeng, ndak ngerti? Malah digitukan. Ya, kami ini kehilangan loh. Bukankah itu yang kami harapkan? Kami semua umat Israel itu dibebaskan dari penjajah Roma. Lah kok ternyata seperti itu? Ya. Semakin emosional lagi. Karena apa yang mereka harapkan itu tidak terjadi. Tapi pada saat itu Yesus menegur. Hai kamu orang bodoh, lamban hatimu. Apa dikatakan tadi? Hai kamu orang bodoh, ayat 24, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Dua orang ini mestinya juga sudah mendengar dari para wanita yang menyaksikan bahwa kubur kosong, Yesus bangkit. Mungkin juga dari murid-murid yang lain juga mungkin mereka sudah cerita. Tapi dua murid ini tidaklah percaya.
Bahkan sebetulnya sudah dinubuatkan sekian lama sebelumnya tentang kedatangan Mesias. Tetapi murid ini juga tidak percaya. Itu sebabnya Yesus katakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka, ya, apa yang tertulis, diceritakan mulai dari kitab Perjanjian Lama, mulai bagaimana dinubuatkan akan datangnya nanti juru selamat Mesias. Bagaimana penderitaan Yesus mati disalib demi manusia yang berdosa. Mati dan dikuburkan pada hari yang ketiga, bangkit dan naik ke surga. Bukankah itu sudah diwartakan sebelumnya, diceritakan semua oleh Yesus? Baru mereka mungkin makin paham. Jangan-jangan ini Yesus. Ya. Yang diceritakan oleh para murid tadi adalah kesedihannya, kekecewaannya, kesusahannya. Tapi Yesus di sini memberitakan kabar sukacita, berita sukacita, berita kebangkitan. Yesus menjelaskan itu semua kepada Kleopas dan temannya. Tidak terasa perjalanan mereka bertiga hampir sampai di Emmaus. Kleopas menawarkan diri, silahkan singgah, mari mampir. Yesus datang atau singgah di rumah Kleopas. Orang tradisi waktu itu kalau sudah mempersilahkan tamu untuk mampir, untuk datang ke rumah, itu pasti dijamu, ya, dijamu. Apakah makan siang atau makan malam, kira-kira seperti itu. Demikian juga Yesus dijamu. Tetapi di sini yang aneh adalah Yesus justru mengambil inisiatif terlebih dahulu. Inisiatif apa yang dia lakukan? Ia memecah roti, kemudian dibagi-bagikan. Ini tidak lazim. Biasanya adalah yang manggake, yang ngeladeni, yang memecahkan roti itu adalah si tuan rumah. Tetapi ini Yesus yang ambil inisiatif. Pada saat dia memecahkan roti dan membagi-bagikannya itu kepada dua murid tadi, baru Kleopas dan temannya ini tercelik matanya. Oh, ini Yesus. Kemudian Yesus meninggalkan dua murid tadi. Melalui perjumpaan secara pribadi, dua murid Yesus ini, ya, dengan Yesus, melalui perjamuan malam, memperbaharui hidupnya dan bahkan diberikan semangat yang luar biasa. Dikatakan apa? Mereka itu berkobar-kobar karena perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Perjumpaan dengan Yesus melalui firman yang diceritakan, melalui perjamuan kudus, melalui perjamuan malam itu, sungguh mengubah hidupnya. Yang tadinya loyo, yang tadinya patah semangat, yang tadinya tadi tidak ada pengharapan, yang tadinya tadi menggerutu, ngomel, menyalahkan sana sini. Tapi sekarang diubahkan. Ada sukacita, bahkan hatinya berkobar-kobar.
Apakah hanya sampai di situ saja? Wah, seneng ya bisa ketemu Yesus, menampakkan diri di tengah-tengah kita. Wah, kita ini hebat loh. Yesus menampakkan diri pada kita. Apakah seperti itu? Tidak. Kita murid-murid ini karena hatinya berkobar, hatinya dipenuhi dengan sukacita, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kasih yang begitu rupa. Hatinya dijamah oleh Tuhan. Malam itu juga dia kembali ke Yerusalem. Dan mereka berbagi kisah perjumpaan dengan Tuhan kepada 11 murid. Pada saat mereka, murid-murid mengatakan, "Hei, Yesus sudah bangkit loh, menampakkan diri pada kita, pada wanita-wanita," dan seterusnya. Ini Kleopas dan temannya ini juga menceritakan apa yang terjadi tadi dalam perjalanan. Dia ceritakan begitu runtut. Kami juga mengalami. Kami merasakan kehadiran Yesus yang bangkit. Dia ceritakan itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang Tuhan kasihi, kedua murid itu mengalami perubahan yang luar biasa. Karena tuturan cerita yang Yesus sampaikan dan melalui perjamuan kudus. Dan hal itu tidak bisa membendung kasih Tuhan itu untuk dirinya sendiri. Tetapi dia ceritakan kepada orang lain. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Ya, diberi keberanian. Yang tadinya loyo jadi semangat, jadi yakin dan bahkan mempunyai pengharapan yang penuh bahwa Yesus Mesias datang memberikan keselamatan kepada umat manusia. Bahkan melebihi sebetulnya dari ekspektasi mereka. Harapan mereka adalah Yesus melepaskan dari penjajahan Romawi itu saja. Tetapi justru Yesus mengasihi, merangkul semua orang, bahkan mengampuni segala dosa-dosanya, mengangkat mereka dari lumpur dosa, mendapatkan pengampunan, disucikan hidupnya, dilayakkan. Ini yang diceritakan oleh para murid. Bapak, Ibu, orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi pasti menceritakan itu kepada orang lain, tidak untuk diri sendiri. Dengan cara apa? Ya, banyak hal. Bisa saja kita menceritakan Injil Yesus Kristus itu, hal keselamatan melalui khotbah. Tapi itu hanya mungkin terbatas bagi saudara-saudara yang punya background teologi atau yang betul-betul mendalami Alkitab. Tapi seandainya tidak mempunyai background teologi pun, kita semua bisa menceritakan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Jangan kita pendam, jangan untuk diri kita sendiri. Bisa menceritakan, oh saya dulu loh hidupnya kira karu-karuan, orang genah. Setiap hari sengaja melakukan dosa ini, dosa itu. Tapi begitu berjumpa dengan Yesus, hidupku berubah. Bukan berarti untuk kesombongan pribadi. Tetapi ingin menyampaikan bahwa Yesus itu berkuasa. Yesus mengubah hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi.
kedua murid tadi begitu semangat, berkobar-kobar hatinya. Bukan dengan kata-kata saja dia cerita, tetapi juga dengan sikap hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, siapa toh kita? Manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan cacat celah. Tidak jauh juga seperti para murid. Para murid juga dari background yang penjala ikan, ya. Mereka juga bukan orang yang super, orang yang hebat, hendak. Mereka juga penuh dengan kelemahan, kekurangan. Tetapi Tuhan melengkapi dan memakai murid-murid untuk mewartakan Injil Yesus Kristus. Kita semua sama. Siapapun kita, penuh dengan kekurangan, penuh dengan cacat celah, tetapi Tuhan akan melengkapi kita. Tidak cukup berhenti sampai pada, aku sudah dibaptis, aku sudah sekian puluh tahun jadi orang Kristen. Tidak cukup sampai di situ. Beranikah kita menceritakan tentang keselamatan? Beranikah kita menceritakan kebaikan Tuhan yang kita rasakan selama ini kepada orang lain? Beranikah kita membagikan sukacita Kristus itu kepada orang-orang di sekitar kita? Itu yang perlu kita perjuangkan. Ya, karena kita semua dipilih oleh Tuhan. Dan tidak secara kebetulan, orang-orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang ditempatkan oleh Tuhan. Ada kalanya kita menjadi berkat bagi orang lain. Barangkali pada saat mereka susah, kita bisa sedikit membantu. Ya, kita menemani, kita bisa diajak ngobrol. Kita mau mendengarkan di saat teman kita curhat. Ada kalanya juga orang-orang yang ada di sekitar kita itu membantu kita. Saat kita susah, ditinggal ayah, ditinggal anggota keluarga, dipanggil oleh Tuhan misalnya. Kita sulit untuk melewati masa duka cita. Teman kita mungkin datang. Sahabat kita, tetangga kita mungkin memberikan kekuatan. Ya. Tidak secara kebetulan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain siapapun mereka juga bisa menjadi berkat bagi kita. Betul enggak Bapak Ibu? Kita mengalami hal yang seperti itu ya. Kadang-kadang kita dibutuhkan oleh mereka. Kadang-kadang kita sangat membutuhkan orang lain. Kadang di saat mungkin sepi ya. Rasanya kok di kos sendiri misalnya. Ada teman yang telepon. Halo, piye, lagi apa? Itu saja rasanya udah seneng ya, betul enggak? Ya. Pada saat mungkin Bapak Ibu sendiri di rumah karena anak cucu di luar kota. Tiba-tiba cucunya telepon, Mak. Ya. Lagi apa, Mak? Masa apa, Mak? Rasa sepi tadi mulai sirna, betul enggak? Mulai ngobrol dengan cucu dan seterusnya dan seterusnya. Kita tidak bisa lepas dari orang lain. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Cerita-cerita apa yang kita bisa bagikan kepada orang lain? Apakah di saat kita misalnya berkunjung, kemudian kita memberikan kekuatan, penghiburan, atau malah kalau ada saudara kita yang sakit kemudian kita memberikan penghakiman.
Oh lah kowe mare kowe ra nurut tok. Ya. Kowe kualat kowe. Ya. Membangun enggak seperti itu? Ya enggak, ya. Memberikan penghakiman, menuduh hal-hal yang tidak benar. Mari kita membagikan cerita kehidupan yang membuat orang lain itu menjadi semangat, membuat orang lain itu tidak lagi putus asa, membuat orang lain itu merasa nyaman. Oh, ada teman, oh Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita, oh kamu tidak sendiri, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, Tuhan beri kepercayaan itu kepada kita semua untuk berbagi kehidupan, cerita kehidupan kepada orang lain. Bukan penghakiman, bukan menuduh, bukan menyalahkan, ya, tetapi cerita kehidupan, kata-kata yang membangun orang lain. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan satu cerita. Yang ini saya ambil dari postingan melalui WA grup GKI beberapa hari yang lalu, yang di share oleh, kalau tidak salah, Pak Budi. Ya. Nah, ini pengalaman dari Pak Agus, siapa namanya? Pak Agus Ibrahim. Mungkin kalau Bapak Ibu masuk dalam grup WA GKI, mungkin beberapa hari yang lalu Bapak Ibu membaca hal itu. Tapi saat saya membaca ini saya sangat terberkati. Bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti atau tidak masuk dalam WA grup GKI, saya akan bacakan. Ada satu kesaksian yang itu begitu memberikan inspirasi kepada kita semua. Yaitu pengalaman Parni, ya. Ceritanya seperti ini, saya bacakan ya, izinkan. Sekitar tahun 2001 saat saya itu maksudnya Pak Agus ya, ini yang menceritakan, masih tinggal di Malang. Suatu hari pintu gerbang rumah saya digedor seorang bapak dengan pakaian lusuh. Dia minta tolong anak perempuannya yang berusia 15 tahun untuk menjadi asisten rumah tangga. Si bapak bilang sudah beberapa hari dia keliling dari rumah ke rumah menawarkan anaknya untuk kerja jadi asisten rumah tangga, tetapi semuanya itu menolak. Mengapa? Sebab anak ini memang sangat tidak layak dipandang mata secara fisik. Ya. Tapi saya terima dia bekerja dan tinggal di rumah saya. Hanya saja saya sampaikan kepada bapaknya bahwa saya ini orang Kristen. Saya sejak saat itu Suparni, nama anak itu, sudah saya anggap sebagai anak sendiri. Semua kebutuhannya saya belikan baru, termasuk mukena dan sajadah. Apa yang saya makan itu juga yang dimakan. Kami makan bersama di meja makan. Bila ke restoran, Parni makan semeja dengan kami. Bila kami sekeluarga nonton film di bioskop, Parni juga ikut. Saat itu anak saya Daniel masih kecil. Suparnilah yang mengasuhnya. Dan saya tidak pernah membedakan Daniel dan Suparni dan Parni. Bahkan bila ada undangan seminar atau bisnis di luar pulau, Parni dan Daniel juga saya ajak naik pesawat. Hanya satu hal yang saya larang Parni ikut, yaitu ke gereja. Saya tidak pernah mengajak dia ke gereja. Saya sama sekali tak pernah menginjil atau berdakwah pada dia. Setelah kurang lebih 2 tahun bekerja ikut saya, tiba-tiba Parni bicara serius ke saya. Dia bilang ingin jadi orang Kristen. Saya sangat terkejut. Lalu dia bercerita, selama tinggal di rumah saya, dia melihat gambaran yang bertolak belakang dari apa yang dia dengar selama ini. Gambaran yang minor tentang orang Kristen ternyata tidak terbukti. Malahan dia merasakan kasih sayang yang sesungguhnya. Padahal sejak kecil dia selalu dibuli di lingkungannya.
karena paras dan fisiknya. Sampai suatu ketika dia bosan nonton TV, lalu dia mengaku diam-diam membuka dan membaca Alkitab saya yang terletak di atas meja ruang keluarga. Sejak saat itu dia tertarik membaca isi Alkitab. Sebenarnya dalam hati saya ada rasa takut bila orang tuanya tahu Parni pindah agama. Nanti saya dituduh memaksa anaknya pindah agama. Bisa ribut besar. Jadi ketika Parni pindah ikut ke gereja, minta ikut ke gereja, saya tolak. Saya suruh Parni ke gereja yang lain saja. Saat itu saya masih berjemaat di GKI Jalan Bromo dan kadang di GBI Diaspora Malang. Jadi saya suruh Parni ke gereja GBI Bethlehem yang tidak jauh dari rumah. Dia cukup berjalan kaki bila ke gereja. Dan tidak lama kemudian Parni dibaptis di GBI Bethlehem. Singkat cerita, sejak saat itu Parni mengalami banyak mujizat Tuhan yang di luar nalar manusia. Dia yang dulunya tidak dilirik cowok sama sekali karena paras dan fisiknya, tiba-tiba dapat pacar mahasiswa Fakultas Teknik Arsitektur ITN Malang, orang Tionghoa dan ganteng pula. Saya sampai tidak percaya saat si cowok datang ke rumah, diperkenalkan pada saya. Malam minggu berikutnya si cowok datang lagi minta izin mengajak Parni malam mingguan. Cowok ini ternyata ketua pemuda GBI Bethlehem. Anaknya sopan dan baik sekali. Ketika pacarnya Parni ini lulus kuliah dan diwisuda sebagai insinyur arsitek, saya dan Parni hadir. Bahkan perkenalan dengan orang tua cowok. Orang tuanya itu juga begitu sayang banget pada Parni. Anak desa yang cuma lulusan SD. Setelah 2 tahun pacaran, akhirnya mereka berdua menikah. Lalu berangkat ke Freeport karena suaminya diterima bekerja di sana. Setelah beberapa tahun di Freeport, mereka balik ke Surabaya. Suaminya mendirikan biro arsitek, sukses besar. Akhirnya mereka bisa membeli rumah megah di Pondok Chandra, Surabaya. Tuhan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Tanpa saya mengerti hal itu semua. Saat saya sudah pindah ke Lampung, saya mendengar kabar seluruh keluarga Parni juga menyusul ikut Tuhan Yesus. Saya benar-benar takjub melihat jalan hidup Parni. Seolah langkah demi langkah dia menjalani hidup sudah diatur oleh Tuhan secara ajaib. Saya sering merenung, bersyukur saya dulu tidak pernah menjelek-jelekan agama dan nabinya Parni. Saya juga tidak pernah meminta Parni agar pindah agama. Malahan saya sering menyuruh dia salat bila sudah waktunya. Yang saya lakukan hanyalah mengasihi Parni seperti yang Yesus ajarkan. Hanya itu, dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Parni dan keluarganya. Kesaksian yang begitu inspiratif, ya. Apa yang bisa dilakukan oleh keluarga ini, walaupun dia tidak bisa berkhotbah, tetapi dia melakukan apa yang bisa dia lakukan, mempunyai hati yang mengasihi orang lain, dan itu membuat mereka berjumpa dengan Kristus dan bahkan menjadi pewarta Injil. Keluarganya diselamatkan. Marilah Bapak Ibu, dengan segala keterbatasan kita dipilih, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Ceritakan cerita penghiburan, pengharapan kepada sesama kita. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita menyatakan pembaharuan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang menjadi pengakuan orang percaya di sepanjang zaman. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita masuk doa syafaat. Bapak Surgawi, Bapak yang penuh kasih, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Tolonglah kepada kami ya Tuhan untuk mewartakan kasih Tuhan itu kepada sesama kami. Ya Tuhan, bantulah kami. Di saat atau di momen seperti ini, keluarga dari jauh berkumpul, biarlah kesempatan ini tidak secara kebetulan, tapi bagaimana Tuhan boleh memakai kami saat kami dipertemukan dengan keluarga kami, dengan handai taulan, dengan sahabat-sahabat kami. Biarlah tutur kata kami boleh menjadi berkat bagi mereka. Biarlah melalui sikap hidup kami boleh memberkati mereka. Tuhan, tolonglah kami. Jauhkan kami dari kata-kata penghakiman untuk orang lain. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Melalui lidah bibir kami, urapi kami. Biarlah melalui lidah bibir kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Mereka yang Tuhan pertemukan dengan kami di saat mereka letih dan lesu. Biarlah melalui kehadiran kami, mereka ada sukacita, ada semangat. Demikian juga apabila saat ini kami ada dalam kondisi yang terpuruk, kami bergumul dengan masa depan kami, bergumul masalah ekonomi, pekerjaan, bergumul masalah kesehatan, yang seringkali kami merasa bahwa begitu beratnya kami dan orang lain tidak merasakan seperti kami. Biarlah saat-saat seperti itu Tuhan boleh bukakan mata rohani kami. Kami melihat bahwa masih banyak hal yang kami dapat syukuri. Dan orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dari luar kota, yang hari-hari ini berkumpul di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah tercipta sukacita, biarlah canda tawa ada di dalamnya. Kami boleh sharing yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Demikian juga kami berdoa mungkin saudara-saudara kami yang masih ada dalam perjalanan. Kami doakan biarlah Tuhan memberkati perjalanan mereka sampai di tempat kami masing-masing. Demikian juga sampai sepulangnya beberapa hari yang akan datang, kami mohon berkat perlindungan-Mu beserta dengan mereka. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan pakai kami, siapapun kami. Biarlah Tuhan pakai untuk menjadi hamba-hamba-Mu,
untuk menyebarkan kasih Kristus dan banyak orang yang terberkati. Berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, pakailah mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa serta permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita bersyukur atas setiap berkat-Nya yang melimpah atas hidup kita. Ungkapan syukur ini didasari dari Mazmur 86 ayat yang ke-12 yang demikian firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Dengan penuh syukur, mari kita pujikan NKB 197, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku
persembahan yang kita kumpulkan. Sungguh kami bersyukur di hadapan Tuhan atas kesempatan yang terindah yang kami dapatkan saat pagi ini. Berkat Tuhan telah tercurah atas hidup kami, dan pagi ini Engkau mampukan kami untuk mempersembahkan apa yang Tuhan telah curahkan bagi kehidupan kami. Tidak seberapa banyak Tuhan, namun kami percaya Engkau yang menguduskan, menyempurnakan persembahan ini, sehingga menjadikan nama Tuhan ditinggikan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami selama kami persembahkan persembahan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita lanjutkan di dalam keseharian kita. Kita sebagai hamba-hambanya diberi kepercayaan untuk menyampaikan kabar sukacita itu kepada siapapun. Marilah kita melayani Dia dengan penuh sukacita. Allah mengutus kita. Kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan senantiasa. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan terus membagikan cerita kehidupan yang penuh pengharapan bagi sesama. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan.